kabar hari ini Pak? Selamat pagi Pak Tom, puji Tuhan Pak Tom, kabar baik sekali. Syukur. Bagaimana kabar Pak Tom sendiri? Saya kalau juga baik sih Pak. Baik Pak, rencananya hari ini kita mau memperhatikan coaching dengan model Tirta. Saya sebagai observer dan Pak Andi sebagai coach, gitu ya Pak Andi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kita punya persepsi berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Saya mau tahu dari Pak Andik selaku coach, kira-kira apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti Pak? Baik, terima kasih Pak Tom. Ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching hari ini. Yang pertama, menggali informasi tujuan utama dari coaching. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang sedang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Yang keempat, berkaitan dengan komitmen serta tanggung jawab rencana yang mengimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Lalu dari 4 keterampilan coaching yang Pak Andik sampaikan tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang hendak Pak Andik kembangkan? Terima kasih Pak Tom. Kompetensi yang hendak saya kembangkan itu adalah kompetensi menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sedang hadapi. Jadi saya hanya membantu untuk memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang bisa menjadi solusi untuk mencari solusi untuk masalah sendiri. Baik Pak Andik, selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin saya amati sudah? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu seorang jika coaching mampu mencari solusi atas permasalahan, dan jelas di sini saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baik ya, mantap Pak Andik. Jadi sangat bagus sekali apa yang menjadi kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Andik, baik untuk coach maupun untuk coaching nanti. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa? Jelas yang pertama tadi adalah pertama memiliki keterampilan coaching yang baik, yaitu jika coaching mampu mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Baiklah, terima kasih banyak Pak Andik. Mudah-mudahan pada saat proses coaching sebentar dilancarkan dan mencapai target seperti yang direncanakan oleh Pak Andik sendiri. Amin. Terima kasih Pak. Baik. Selamat pagi Pak Andik. Selamat pagi Pak Yan. Nah ini kok kelihatannya Pak Yan kurang bersemangat ya? Iya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Andik hari ini? Puji Tuhan, baik. Pak Yan sendiri? Kabar saya juga baik Pak Andik. Tapi ada yang mengganjal ya dalam pikiran saya Pak. Ada apa nih Pak Yan? Mungkin ada yang mau disampaikan hari ini? Iya Pak Andik. Pada kesempatan ini saya mau curhat dengan Pak Andik berkaitan dengan masalah saya yang selama ini belum terselesaikan Pak. Dengan senang hati ya, saya siap mendengarkan. Mungkin ada apa yang bisa saya bantu dari masalah ini? Ya, begini Pak Andik. Saya ini guru mata pelajaran bahasa Inggris. Ada satu siswa saya kelas 9A itu namanya Rizky. Saya amati anak ini setiap kali pelajaran bahasa Inggris Pak Andik tidak semangat. Berbeda sekali dengan teman-temannya yang lain yang setiap kali pelajaran bahasa Inggris selalu antusias, motivasi mereka sangat tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Terus yang buat Pak Yan merasa khawatir dengan anak ini juga? Ya, yang saya merasa khawatir Pak Andi, anak ini selain tidak semangat ya, kadang juga saya mendapati anak ini tidur saja di dalam ruangan kelas pada pelajaran bahasa Inggris. Apakah
kepala sekolah pernah memberikan komplain terhadap anak ini di kelas? Apakah dia pernah mengetahui bahwa di kelasnya Payan ada anak seperti ini, sehingga adakah komplain yang dia berikan kepada Payan? Iya Pak, saya juga pernah curhat ya dengan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan masalah saya di kelas ya, dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Lalu dari beliau sebagai pemimpin di sekolah ini menyampaikan untuk saya merefleksi diri berkaitan dengan cara penyampaian materi saya di dalam ruangan kelas selama proses pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapannya Payan terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Ya tentunya saya menerima dengan hati yang lapang Pak ya. Dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mencari solusi berkaitan dengan masalah saya ini. Bagaimana jika Payan menggunakan media YouTube atau video? Bisa saja anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda dengan anak-anak yang lain, sehingga di sini bisa juga mengambil referensi seperti video dari YouTube ataukah gambar-gambar yang mungkin dianggap lebih menarik untuk menambah atau meningkatkan motivasi dia untuk mengikuti kegiatan belajar. Ya, terima kasih Pak. Sejak tadi malam juga saya coba berpikir ya, jangan-jangan anak ini tidak semangat setiap kali pelajaran bahasa Inggris karena metode saya yang kaku ya. Kebetulan metode yang saya gunakan selama ini adalah metode ceramah ya. Sejak itu saya coba berpikir bahwa saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Siapa tahu dengan pembelajaran ini apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa di kelas, apa yang menjadi gaya belajar siswa di kelas bisa terakomodir semua. Ya, baik ya. Saya melihat Payan kan memiliki banyak referensi. Saya tadi seperti yang diceritakan, ada video, ada gambar, atau hal-hal lain yang bisa menarik minat dia untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Jadi setelah Payan menceritakan tadi, bagaimana perasaannya sekarang? Terima kasih Pandit. Setelah saya curhat dengan Pandit tadi, tentunya perasaan saya senang ya. Masalah yang selama ini menjadi konsumsi pribadi saya, ternyata setelah hari ini bertemu dengan Pandit, curhat, ternyata sudah ada solusinya Pandit. Baik, sebelumnya saat Payan menceritakan ini dengan kepala sekolah, mungkin ada kesepakatan antara kepala sekolah dan Payan. Ya, waktu itu beliau sebagai kepala sekolah yang memberikan tips ya Pandit, tips agar masalah ini secepatnya diselesaikan, tidak boleh berlarut-larut, agar apa yang perasaan saya ketika datang ke kelas tidak memikul beban seperti itu ya, tetapi saya masuk kelas dengan perasaan gembira. Tentunya juga harapan ini juga dari siswa bisa mereka mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan senang. Menurut saya ya, di sini Payan bisa merefleksikan seperti yang Payan katakan tadi, mengubah gaya belajar, mengubah metode belajar, dan mengakomodir media-media pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Dari yang sudah disampaikan di paparan oleh Payan tadi, apa rencana Payan? Rencana saya paling tidak Pandit untuk minggu depan pada proses pembelajaran bahasa Inggris, rencana saya betul-betul menyiapkan diri ya, paling tidak dari pribadi saya dulu, menyiapkan diri dengan matang untuk bisa tampil baik di depan anak-anak di kelas. Ada hal lain atau langkah lain yang ingin ditempuh? Tentunya yang saya pikirkan juga Pak Andit, untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di kelas, tentunya saya akan melakukan asesmen yang positif ya, untuk bisa memetakan kebutuhan belajar murid saya, lalu memetakan gaya belajar mereka seperti apa, sehingga dengan pembelajaran berdiferensiasi ini nanti paling tidak kebutuhan belajar mereka bisa terakomodir semua.
langkah yang support ya. Saya sangat setuju sekali dengan langkah yang diambil oleh ya. Nah, setelah tadi Wayan merasa nyaman, lalu dari yang sudah direncana tadi, komitmen apa yang Wayan ingin ambil untuk menjalankan rencana tadi? Untuk komitmen itu dimulai dari diri saya sendiri Pak ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pembelajaran di kelas, pembelajaran bahasa Inggris, itu komitmen saya. Komitmen yang kedua juga tentunya saya tetap berkomunikasi dengan atasan saya, kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Baik ya, tentu untuk mencapai sebuah komitmen ini ya tidak bisa berjalan sendiri. Betul sekali Pak. Itu pasti membutuhkan dukungan yang sudah pasti. Dukungan apa atau dalam bentuk apa yang butuhkan untuk mencapai komitmen? Ya, tentunya selain butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah tadi Pak, saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat Yang sangat luar biasa ya. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, aman dan tentram, sehingga bisa memunculkan ide-ide kreatif yang bisa memotivasi peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Dik untuk segala masukannya, segala curhatnya, pikirannya yang sangat luar biasa, yang tentunya saya bisa keluar dari masalah saya. Sama-sama Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Tom. Ya, puji Tuhan kabar saya baik Pak. Bagaimana Pak Tom? Saya lihat tidak seperti biasanya ya. Kalau saya perhatikan dari tadi, Bapak ini terlihat murung ya, dan agak kesal mungkin ya Pak. Iya Pak, untuk posisi sekarang saya kurang konsentrasi. Ini memang kelihatan dari awal saya ketawa, namun memang kemudian saya kurang baik, baru ada hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Oh iya Pak ya, kalau saya boleh tahu, Pak Tom bisa ceritakan apa yang mengganjal dalam pikiran Pak Tom sehingga membuat Pak Tom tidak tenang? Itu dia Pak. Ceritakan dengan permasalahan saya. Iya kebetulan Pak Tom ya, hari ini jadwal saya kosong. Apa yang menjadi tujuan utama dari pertemuan kita kali ini? Begini ya, Wayan, saya di sini sedikit bingung mulai dari mana selesai ceritakan ini Pak. Oh ya, gitu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak keluhkan sekarang. Ya, terima kasih Pak Yan untuk pengertiannya. Jadi Pak Yan, untuk saat sekarang Pak Yan, saya memang bingung sekali Pak. Di mana dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas ada siswa saya yang kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Bisa diceritakan ulang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Tom? Baik Pak Yan, jadi memang masalah yang saya hadapi di Pak Yan, jadi setiap kali kegiatan pembelajaran di kelas itu siswa lebih senang untuk ngobrol sendiri. Oh ya, setiap kali ada Pak Tom melakukan proses pembelajaran, ya bahkan ada siswa yang main HP ya. Jadi menurut Bapak, curhat sekarang judulnya untuk apa ya? Baik Bapak, jadi hari ini saya ingin curhat sama Bapak untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Mendapatkan solusi yang tepat ya Pak ya, berkaitan dengan masalah yang Pak Tom hadapi sekarang. Memang terus terang Bapak, saya kepikiran terus selama ini
kenapa selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas seolah mereka itu tidak mau menerima pengajaran atau materi yang saya bawakan di kelas. Ada beberapa siswa yang seolah ya, seolah-olah tidak mau menerima pengajaran dari Pak Tom. Kalau seperti itu Pak Tom, apa hambatan Bapak lalu untuk membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik? Jadi begini Pak, itu semua terjadi karena metode pembelajaran yang saya bawa atau pembelajaran dari saya yang kurang menarik minat siswa saya di kelas. Bawaannya tanpa membosankan bagi mereka. Pak Tom sampaikan tadi adalah metode yang membosankan menurut siswa-siswa di kelas. Kalau seperti itu menurut Bapak harus bagaimana? Jadi mungkin terkait dengan masalah metode pembelajaran ini Bapak Ian, saya berencana bisa mengkonsep ini untuk bisa mengubah metode pembelajaran di kelas supaya bagaimana metode pembelajaran itu lebih bervariasi sehingga siswa itu merasa tertarik dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Kata kunci yang saya dapat dari Pak Tom adalah metode yang bervariasi ya Pak Tom ya. Lalu Pak Tom, perubahan-perubahan apa saja yang akan Bapak tempuh dalam pengajaran? Berkait dengan ini Bapak, jadi saya akan menyusun ulang rencana pembelajaran yang mungkin selama ini membosankan untuk siswa saya. Saya akan menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk siswa saya. Oke Pak Tom, sangat luar biasa. Saya ketik kata-katanya tadi adalah menyusun ulang perencanaan ya. Dalam arti bahwa Pak Tom betul-betul menyiapkan rencana pembelajaran itu dengan baik. Menurut Bapak, metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok tentunya ya untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Bapak? Terkait dengan metode ini, saya akan mulai dengan metode diskusi Pak. Setelah diskusi ada permainan, lalu yang berikut ada berbagi peran pada pembelajaran discovery learning. Metode ya Pak Tom ya, metode seperti yang disampaikan tadi ada diskusi, permainan, lalu permainan peran, lalu samping itu juga ada pembelajaran discovery learning, metode demonstrasi, dan tentunya tugas dan karya yang akan dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa rencananya? Yang saya akan rencanakan Bapak, saya akan mencoba dengan sarana TikTok karena memang anak-anak sekarang menurut penglihatan saya mereka hobinya itu bermain TikTok. Jadi untuk tugas demonstrasi bermain peran saya gunakan sarana TikTok. Kemudian untuk diskusi dan permainan bisa saya langsung di kelas menggunakan kerja kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dipetakan, sudah dibagikan. Dan untuk tugas proyek dan kunjungan karya itu saya buat dengan cara membuat pameran kecil dengan kunjungan kerja kelompok. Dari setelah mereka bekerja kelompok, sangat luar biasa Pak Tom, sangat cemerlang. Tentunya ketika zaman kita menjadi peserta didik dulu ya berbeda jauh dengan konteks sekarang ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Tom tadi bahwa akan menggunakan TikTok karena TikTok ini sangat familiar dengan peserta didik kita. Sangat luar biasa Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut? Berkaitan ini saya akan segera memetakan siswa berdasarkan
kesiapan belajar mereka. Kemudian dari situ saya mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Kemudian langkah selanjutnya jadi menyelidiki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa. Poin penting yang disampaikan oleh Pak Tong adalah memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar, Pak. Lalu yang berikut adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Lalu tentu yang berikut adalah menyelidiki kodrat ya, alam dan kodrat zaman. Ya. Siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut, Pak? Yang bisa membantu untuk bisa mewujudkan tujuan ini, Bapak. Jadi saya akan melibatkan anak-anak langsung dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Jadi dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya belajar mereka. Lalu berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sekaligus evaluasi, Pak? Ya, saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini kurang lebih waktunya itu 2 minggu. Mudah-mudahan hasilnya nanti bisa nampak setelah saya melakukan proses identifikasi siswa tadi. Sangat luar biasa, bagus sekali, Pak. Memang harus seperti itu ya, Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya hari ini, Pak. Jadi sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi. Sangat luar biasa, Pak. Saya yakin dan percaya sekali Pak Tong bisa menemukan yang terbaik ya, untuk proses pembelajaran berikutnya. Selamat siang, Pak Tong. Selamat siang, Pandi. Bagaimana kabar hari ini, Pak Tong? Puji Tuhan, baik, Pandi. Ada apa, Pandi? Sepertinya Pak Andi sedang dalam masalah. Saya Pak Andi cemas. Ada yang bisa saya bantu, Pandi? Terima kasih, Pak Tong. Apakah ini Pak Tong punya waktu luang untuk mendengarkan keluhan saya? Silakan, Pandi. Jadi kebetulan memang saya ada jam kosong. Silakan, apa yang mau disampaikan oleh Pandi? Baiklah, Pak Tong. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang beban yang ada di dalam pikiran saya yang buat saya merasa terganggu. Ini bukan soal masalah yang ada di dalam kelas, Pak Tong, tapi ini berkaitan dengan masalah saya secara pribadi. Persoalan seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih detail, Pak. Baiklah, Pak Tong. Jadi kami di sekolah ini kan ada pembagian tugas untuk menjadi pembina upacara ya, upacara bendera pada hari Senin. Depan ini jadwal saya untuk menjadi pembina upacara. Pak Andi minggu depan sebagai pembina upacara. Saya rasa itu kan suatu kepercayaan, Pak. Yang dipercayakan sebagai pembina upacara, saya rasa itu luar biasa. Apa tujuan yang diinginkan saat ini, Pak? Ya, tentunya yang saya inginkan dan saya harapkan agar apa yang saya sampaikan di saat upacara bendera Senin ini bisa diterima oleh teman-teman guru dan juga bisa dicerna oleh peserta didik. Bagus sekali, Pak. Jadi di sini apa yang membuat Pak Andi merasa kesulitan? Nah, itulah yang menjadi masalah saya. Saya ini seringkali merasa gugup. Bahkan kata-kata yang saya sudah konsepkan seindah mungkin dari rumah ataupun dari ruang kantor itu bisa hilang semua. Saya jadi tidak fokus, itu yang menjadi persoalan saya. Jadi persoalannya dari Pak Andi dari merasa gugup dan sering lupa dengan kata-kata yang sudah dikonsepkan. Apa yang bisa ceritakan bagaimana perasaan takut itu sampai atau perasaan cemas itu selalu muncul dalam pribadinya Pak Andi? Masalah dari rasa gugup yang timbul dalam hati.
rasa buruk ini membuat kita jadi tidak konsentrasi, bahkan tidak fokus. Baik, kalau begitu kita akan bersama-sama cari solusi untuk bisa mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi oleh Pak Andi. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Untuk hari ini pertama ini yang menjadi fokus saya untuk selesaikan pertemuan kita hari ini yang masuk karena saya kurang mampu untuk tampil di depan umum. Baik, Pak Andi, jadi menghilangkan rasa gugup saya balik. Jadi oke, baik Pak Andi. Apa rencana yang sudah Pak Andi rancangkan untuk bisa menjadi pembina upacara hari Senin tersebut dengan baik? Baik. Jadi sebelum saya menyiapkan materi, hal pertama yang saya lakukan dulu adalah bagaimana menghilangkan rasa gugup ini. Hal yang saya lakukan di sini adalah yang pertama mengenai diri sendiri, berbicara di depan cermin. Berbicara di depan cermin. Setelah nanti belajar di depan cermin, saya akan belajar di depan teman-teman. Saya mencoba tampil di depan mereka dan biarkan mereka Terus sudah lanjut. Jadi rancangannya memang sudah baik. Adakah prioritas yang Pak Andi miliki untuk rencana aksi yang disampaikan oleh Pak Andi? baik. Yang menjadi prioritas saya itu adalah melatih kemampuan berbicara. Hal yang saya lakukan itu tadi itu dengan belajar secara mandiri, yaitu dengan memanfaatkan media cermin, kemudian mencoba tampil di depan teman-teman guru. Ada strategi Pak Andi gunakan untuk bisa mencapai tujuan yang Pak Andi ingin. Ya, baik, betul. Strategi yang saya lakukan di sini adalah dengan menggali masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah, dan itu bisa dijadikan sebuah tema untuk memberikan sambutan saat upacara bendera pada hari Senin depan. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail. Jadi itu akan membuat Pak Andi bisa mengatasi masalah yang Pak Andi hadapi sekarang ini. Kalau begitu Pak Andi, apa komitmen Pak Andi terhadap rencana yang Pak Andi sudah konsepkan tadi? Ya, betul. Komitmen saya yang pertama itu adalah menyiapkan tema atau mendesain tema sambutan saya itu sebaik mungkin. Kemudian melatih diri sendiri tadi. Ya, yang pada sampaikan adalah bagaimana mempersiapkan tema dengan baik, berlatih di depan cermin. Pak Andi, siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen ini, Pak Andi? Baik, tentunya untuk mencapai ini saya butuh bantuan. Yang pertama dari rekan-rekan guru, kemudian dari mentor dalam hal ini ya pimpinan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita sini? Baik, terima kasih. Betul, saya akan terus berlatih dan mencari feedback dari teman atau mentor Bapak pimpinan tadi untuk meningkatkan kemampuan saya. Baik Pak Andi, jadi komitmen dan rencana yang sudah sangat luar biasa. Jadi, saya berharap dari proses coaching kita siang hari ini Pak Andi itu dapat menghilangkan rasa kekhawatiran, rasa tidak percaya diri dari Pak Andi. Ya, baik, terima kasih Ketua. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Itu percakapan kita hari ini sudah sangat luar biasa bagi saya. Betul, kebetulan saya masih memiliki jam terakhir. Saya mohon pamit. Terima kasih. Selamat siang, Ketum. Selamat siang. Nah, setelah tadi Bapak melakukan coaching, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita diadakan? Baik, terima kasih Bapak. Yang saya sudah lakukan adalah saya sudah
mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Coach, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan yang disampaikan oleh Coach itu. Kalau gitu Pak Tom, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan, observasi saya tadi ketika Bapak melakukan coaching dengan Coach? Baik, tentu saja hal ini boleh sekali ya. Apa yang saya amati tadi, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci atau keyword dari apa yang disampaikan oleh Coach, sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka ya. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Baik, berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya, jadi saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian berlatih dalam memberdayakan Coach, serta pentingnya kehadiran penuh. Berkaitan dengan hal ini, Pak Pian, sepertinya minggu depan saya bisa melakukannya kembali untuk merefleksi apa yang kita sudah bincangkan awal dan di akhir ini semua. Oke Pak Tom, terima kasih banyak sudah bersedia untuk berbincang di hari ini, percakapan ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.